Sobat Genbi, selamat datang di Podcast Ngopi, podcastnya anak Genbi Jakarta. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat selalu ya di masa pandemi ini. Dan pastinya kita semua harus terus jaga kesehatan. Nah, di podcast kali ini aku bakalan ngomongin sesuatu yang bakalan seru banget nih teman-teman untuk dibicarain. Dan pastinya kali ini kita akan bahas sesuatu yang lokal banget. Buat teman-teman yang kepo, pastikan kalian dengerin podcast ini sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, enaknya kita kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama aku Tasya Sabila. Aku dari Departemen Kewirausahaan Genbi Jakarta yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini yang bertema mengenal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau mengenal Gernas BBI singkatannya. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian teman-teman. Pastinya aku ngundang owner-owner kece dari para pelaku UMKM. Nah, boleh banget dong Kak, kenalin dulu namanya siapa dan lagi megang bisnis apa sih Kak? Oke, Kak Tasya dan juga Sobat Genbi sekalian, perkenalkan namaku Olive, aku owner dari Etnika. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan IG dari Etnika, yaitu @etnika.idn, supaya teman-teman Sobat Genbi bisa lihat nih, apa sih itu Etnika gitu. Ya, halo Sobat Genbi dan Kak Tasya, kenalin nama aku Fadli dari Kimbab Geng. Kimbab Geng itu bukan makanan ya, tapi tipeware. Dan aku kalau sekarang masih kuliah di UNJ semester 7. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan gue star dari @kimbabgeng dan @etnika.idn. Wah keren banget ya teman-teman. Nah sekarang aku mau nanya nih khususnya ke Kak Fadli dulu sebagai ownernya dari @kimbabgeng. Itu namanya unik banget ya kan, nama bisnisnya kayak nama makanan kuliner Korea gitu ya. Tapi sebenarnya itu itu lebih ke fashion gitu ya Kak? Ya, kita Kimbab Geng itu sebuah brand clothing ya, baju gitu. Emang namanya diambil dari makanan Korea, itu kimbap, yang kalau orang bilang apa sih, sushinya Korea. Itu karena kita milih nama yang unik gitu kan, yang catchy, karena sekarang tuh banyak clothing brand yang namanya tuh aneh-aneh, terus malah kadang nyeleneh gitu, tapi produk itu bisa viral gitu, bisa meledak di pasar. Kayak kan karena saya ngikutinnya clothing brand, saya taunya ada brand namanya Thanks Insomnia. Jadi artinya cuma terima kasih insomnia, padahal dia jualannya baju gitu, kan nggak nyambung. Tapi produk itu bisa laku gitu di pasar. Nah itu kita pengen konsepnya kayak gitu, jadi biar didengar orang-orang tuh enak, terus misalnya unik lah gitu. Jadi bisa membekas di pikiran orang gitu. Berarti terinspirasi dari situ ya Kak? Iya. Dan fokusnya aku pernah lihat di Instagram juga lebih ke fashion Korea gitu ya Kak? Ya kita sekarang masih fokusnya di fashion sih. Jadi kita pengen menjamah lagi ke merch-merch gitu, kayak tote bag atau yang lainnya gitu bisa. Wah, ya karena kalau sekarang ini teman-teman, merchandise kayak K-pop gitu benar-benar dibutuhin nih sama orang-orang yang suka K-pop. Keren banget nih teman-teman. Iya. Wah, kalau dari Kak Olive sendiri sebagai owner dari etnika.idn, itu namanya benar-benar etnik banget ya, kayak Indonesia banget. Itu kira-kira alasan apa sih Kak memilih nama etnika tersebut? Oke, Kak Tasya dan Sobat Genbi, jadi memang Etnika itu asal katanya dari etnik gitu ya. Mungkin Sobat Genbi juga pasti udah paham etnik itu berbau dengan kebudayaan gitu ya. Jadi memang nama Etnika ini kita ambil, kita tambahin A gitu supaya dapat lebih mudah penyebutannya dan lebih dapat diterima sama masyarakat Indonesia. Dan nama Etnika ini kita buat supaya lebih bisa diterima masyarakat, jadi bisa ingat terus nih, oh Etnika nih yang jualan produk-produk fashion berbau kebudayaan, kayak gitu Kak Tasya. Wah keren banget ya teman-teman, jadi ini kayak bener-bener lokal banget nih dari Kimbab Geng dan dari Etnika. Nah sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang tema yaitu mengenal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Nah sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum sih, atau mungkin di sini Kak Olive atau Kak Fadli ada yang udah tahu Gernas BBI itu apa? Oke, Kak Fadli dulu. Oke, kalau aku sendiri sih udah sempet baca ya, kan itu program udah dari tahun kemarin ya. Nah itu kalau yang dari saya tangkap sih, Gernas BBI itu gerakan dari pemerintah untuk mendukung UMKM agar produknya itu lebih maju lagi dan meningkatkan daya beli masyarakat ya, khususnya kan di masa pandemi ini daya beli lagi turun ya.
Jadi banyak pelaku UMKM yang kesusahan. Nah, ini tuh program yang menurut aku sangat bermanfaat ya, bisa mendorong perekonomian lokal dan nasional gitu. Betul banget. Kalau dari Kak Olive sendiri, udah tahu belum sih Kak generasi BBI itu apa? Iya, kalau dari aku sendiri sih tahu, mungkin memang nggak banyak, sedikit gitu ya. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan Kak Fadli juga sudah jelas gitu ya, itu program dari pemerintah yang menurutku itu gotong royong gitu, gotong royong masyarakat Indonesia mendukung produk lokal dan terlebih fokusnya itu UMKM untuk bisa lebih berkembang, bisa lebih maju gitu. Supaya masyarakat Indonesia ini fokus ke produk-produk lokal gitu, supaya produk lokalnya tuh bisa berkembang bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional kayak gitu. Oh, betul banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah, benar banget kata Kak Fadli, yang udah sejak tahun kemarin, yang dimana untuk mendorong nasional produk branding unggulan yang pastinya dapat menciptakan industri, kreasi, maupun inovasi, serta pasar yang lebih besar di Indonesia. Karena kalau kita lihat saat ini sudah banyak ya UMKM yang beredar secara nasional di Indonesia, contohnya kayak Kimbab Geng dan Etnika ini. Nah, kalau aku boleh tahu dari Kak Fadli dan Kak Olive, apa sih Kak latar belakang didirikannya bisnis kalian? Mungkin boleh dari Kak Fadli dulu, nggak apa-apa? Oke. Latar belakang aku sama, kan aku partneran ya sama sepupu berdua. Jadi awalnya tuh yang K-popers tuh cuma aku doang. Ya masih baru-baru kenal K-pop itu, masih apa sih, hati-hati apa, senang-senangnya gitu loh. Nah, di situ aku kan suka sama suatu grup gitu kan. Terus, pengen deh punya bajunya gitu, apa salah satu merchnya. Cuman kalau yang official kan mahal. Nah, coba cari yang alternatif lain gitu. Coba cari-cari di Shopee, Tokopedia gitu-gitu, platform lain. Ternyata desainnya tuh nggak suka. Maksudnya desainnya tuh nggak cocok lah kalau aku pakai, kayak alay gitu. Terus dari situ kepikiran kan sepupu aku nih jago desain, dia juga pernah jualan baju juga di kampusnya gitu kan, desain sendiri. Terus coba minta tolong lah, tolong buatin baju K-pop dong nih, desainnya dari grup ini, karena ini nyari nggak cocok gitu, jelek-jelek lah saya kalau dipakai nggak cocok buat aku. Terus dia nyoba buatin, nah di tengah dia lagi bikin desainnya gitu, dia nyatuk gini, ini bajunya desainnya bagus, kenapa nggak coba buat aja gitu kan. Iya, kenapa nggak dijual aja Dijual gitu aja ya? sekalian gitu. Oh iya benar juga ya. Nah dari omongan kayak gitu langsung kita opsi aja, kan dia udah pernah jualan juga, jadi udah tahu ilmunya, udah tahu vendornya di mana gitu kan. Udah langsung bikin, jual gitu. Intinya langsung action aja kalau itu waktu itu. Jadi latar belakang bikinnya itu sebenarnya buat mecahin masalah buat orang-orang yang kayak aku gini, maksudnya pengen tampil pede di depan umum atau lagi main kayak nongkrong gitu kan, cuman pengen pakai baju yang berbau K-pop tapi desainnya tuh nggak alay gitu, jadi pakai main cocok gitu. Itu sih sebenarnya tambahnya. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi terinspirasi dari keinginan diri sendiri nih, akhirnya diaplikasikan sebagai membuat bisnis. Keren banget nih teman-teman. Kalau dari Kak Olive sendiri, apa sih Kak latar belakang didirikannya Etnika? Oke, untuk latar belakangnya sendiri pastinya ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama mungkin situasi, karena memang Etnika ini didirikan baru tahun ini, di tahun 2021 di saat pandemi kayak gitu. Dimana mungkin karena memang aku masih kuliah, jadi butuh sesuatu kegiatan yang produktif gitu ya. Jadi akhirnya aku mikir untuk bangun bisnis sama partner aku juga gitu. Lalu yang kedua juga pangsa pasar gitu, di mana masyarakat Indonesia di saat pandemi ini butuh produk-produk yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan new normal mereka gitu, ke kantor atau kemana kayak gitu. Jadi produk pertama kita pun memang dirilis berdasarkan situasi pandemi saat ini, yaitu kalung masker yang mungkin yang sekarang lagi aku pakai ini adalah produk pertama kita kayak gitu Kak Tasya. Wah, keren banget nih. Jadi emang sekarang ini kita kan diharuskan untuk memakai masker ya. Biar tetap fashionable, kita bisa banget nih pakai aksesoris masker seperti strap masker. Atau kalau dari Etnika sendiri ada jual konektor gitu nggak? Jual, ada. Wah, keren banget nih teman-teman. Apalagi buat para hijabers gitu kan, pastinya butuh banget konektor. Dan bisa dilihat ya, mungkin bisa ditunjukin Kak, itu strap maskernya. Itu Ini bukan strap masker biasa loh teman-teman, itu
benar-benar etnik banget, benar-benar Indonesia banget kayak yang kita temuin mungkin di daerah-daerah daerah-daerah timur atau yang lain gitu ya. Benar-benar unik banget nih teman-teman. Nah, dari sekian banyaknya pilihan bisnis, kita kan tahu ya mungkin ada bisnis kuliner dan lain-lain. Kenapa sih dari Kak Olive dan Kak Fadli memilih usaha kalian berbasis fashion dan berbasis seperti aksesoris masker? Oke, siapa dulu? Ya saya dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi kenapa bisa di ini clothing di fashion itu? Yang pertama karena ya balik lagi ke fashion itu baju itu kan sebuah kebutuhan pokok ya, sandang gitu kan. Jadi bisnisnya ini nggak ada matinya gitu. Memang kalau memilih bisnis itu yang bisa di terus menerus ke depannya itu masih tetap bisa survive gitu. Nah baju kan mau sampai tahun berapapun masih tetap dipakai kan. Nah kita memilih bisnis itu salah satunya itu. Terus juga akhir-akhir ini kan bisnis fashion lagi booming ya, lagi viral-viralnya gitu. Banyak yang kayak selebgram gitu terjun ke fashion, bikin brand baru, brand baju gitu. Nah kita juga ikut meramaikan gitu kan, pasarnya lagi rame-ramenya nih. Nah kita juga nggak mau ketinggalan dong buat ikutan gitu. Nah terus juga didukung sama brand-brand yang udah lebih maju kayak Erigo gitu kan, jadi ngebawa tren fashion itu viral di tahun ini ya kan. Dan tahun-tahun sebelumnya tahun kemarin juga udah sempet booming gitu. Nah itu sih salah satu faktornya. Wah, keren banget ya teman-teman. Emang ya sekarang itu brand fashion lokal itu lagi sedang maju-majunya. Contohnya kayak kemarin ada salah satu brand itu yang lagi go internasional banget dan diharapkan Kimbap King ini bisa go internasional juga ya. Ya, Amin. semoga amin. Udah ada sih yang beli di luar juga. Wih, Alhamdulillah. luar biasa. udah ada juga nih guys yang beli di luar, keren banget ya. Kalau dari Kak Olive sendiri gimana nih Kak? Oke, karena memang latar belakang aku mendirikan usaha ini karena memang aku dan partner itu suka dengan hal-hal yang berbau kebudayaan kayak gitu. Dan kegiatan aku kebetulan suka nge-MC, nge-moderator dan lain-lain gitu kan. Dan itu aku sangat butuh nih produk-produk misalnya batik, tenunkah atau apakah untuk mendukung kegiatan aku kayak gitu. Makanya akhirnya aku mendirikan Etnika ini karena memang aku dan partnerku suka dengan hal-hal yang berbau kebudayaan dan kita pengen budaya-budaya Indonesia ini yaitu fashion. Dari fashion kita bisa lebih memperkenalkan lagi ke masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia tuh nggak awam gitu tentang budaya Indonesia. Kayak gitu mungkin Kak Tasya. Wah, keren banget nih. Jadi ini sekaligus memperkenalkan budaya lokal, melestarikan budaya lokal biar gak kalah juga nih sama produk-produk dari luar negeri yang biasanya dibeli oleh kaum muda. Jadi bagus banget nih teman-teman dari Kimbap Gang dan Etnika. Anyway, bisnis ini kan kalau dari Kak Olive sendiri ini kan didirikan di tahun ini ya Kak. Kira-kira udah mencapai gak sih Kak target pasar yang udah Kakak pingin capai gitu sebelumnya di rencana awal? Oke, kalau untuk target pasar capai sih sebenarnya, justru bahkan kita nggak ekspektasi sampai sebesar itu gitu ya, karena waktu pas pertama kita rilis pun kita belum launching itu udah ada yang beli gitu, sampai kayak wah ini belum launching gitu tapi udah ada yang beli gitu, ternyata wah produk kita ternyata diterima ya sama masyarakat kayak gitu sih. Tapi untuk target-targetnya memang butuh banyak perluasan dan pengembangan produk dari aku sendiri karena memang kita baru punya 3 produk untuk sementara ini. Pengen gitu ya kita memperluas produk-produk lagi supaya bisa lebih mengembangkan misalnya ke blus atau mungkin bahkan sepatu atau mungkin bahkan aksesoris-aksesoris, tenun ataupun batik dan hal yang berbau kebudayaan lainnya gitu kan. Wah, bagus banget nih. Jadi biar lebih bisa menjangkau masyarakat, biar bisa masyarakat mengenal budaya Indonesia, kita juga perlu ya memperluas produk bisnisnya. Boleh banget nih Kak, jadi kayak bikin blus batik kayak gitu kan pastinya, apalagi kayak karyawan kantoran tuh butuh banget ya. Selain itu juga kaum muda juga pastinya butuh banget. Kalau dari Kimbap Gang sendiri, itu kira-kira udah didiriin berapa tahun sih Kak usahanya? Udah jalan 2 tahun ini sih. Wah, keren banget nih teman-teman, udah 2 tahun usahanya. Nah, kira-kira udah mencapai juga nggak sih Kak target pasar dari awal Kakak tentuin? Capai target pasar sih udah, cuman masih perlu perluasan lagi karena belum maksimal gitu. Pasarnya tuh masih bisa dijangkau lagi gitu kan.
karena marketing kita juga belum semasif itu. Nah, di tahap selanjutnya kita sih emang rencana untuk besarin marketingnya juga, jadi bisa ngejangkau khususnya K-popers lain yang belum tahu Kimbap Gang gitu. Karena pasar K-pop tuh luas ya, di Indonesia tuh banyak banget orang-orang suka K-pop. Nah, tapi kita juga punya customer persona atau orang yang ideal lah buat jadi customer kita gitu. Nah, itu ada akun yang powernya tuh ternyata mereka customer ideal kita gitu. Nah, di tahun ini insya Allahnya kita mau collab sama mereka gitu, biar ada cross market gitu di kitanya. Jadi kita juga dapat insight dari mereka juga dapat insight dari kita gitu. Gitu sih. Betul banget teman-teman, jadi kerjasama itu benar-benar diperlukan ya untuk memperluas bisnis. Karena sekarang ini banyak banget usaha bisnis yang saling bekerja sama biar mereka itu bisa lebih luas mencapai target pasar mereka. Keren banget nih teman-teman. Nah, berarti dari Kak Olive sebagai owner Etnika dan dari Kak Fadli sebagai owner Kimbap Gang, ada nggak sih Kak rencana pengen memperluas bisnis secara offline atau cukup nih mau online aja gitu bisnisnya?